Bagaimana jika nasib seluruh dunia ditentukan oleh sebuah turnamen mematikan? Di Mortal Kombat 2, para petarung Earthrealm harus menghadapi ancaman Outworld yang semakin kuat dan berbahaya. Dengan pertarungan brutal, aksi penuh darah, kemunculan karakter-karakter ikonik, serta musuh yang siap menghancurkan segalanya, perang besar akhirnya tak bisa dihindari. Jangan lama-lama, langsung saja kita masuk ke alur cerita lengkap Mortal Kombat 2. Cerita diawali dengan Lord Raiden yang selalu mendengarkan. Pada saat itu Kaisar Shao Kahn dari Outworld tiba. Ia ingin menyatukan semua alam di bawah kekuasaannya. Namun para dewa tetua telah menetapkan beberapa aturan. Alih-alih perang yang diperjuangkan pasukan akan ada pertarungan 1 lawan 1. Jika sebuah alam bisa memenangkan 10 turnamen berturut-turut, itu akan diberikan kekuasaan atas lawannya. Edinia sudah kehilangan semua prajurit terhebatnya, sehingga hanya Jareth yang bisa menyelamatkan mereka sekarang. Shao Kahn dan Jareth mulai bertarung. Keduanya menunjukkan keahlian luar biasa. Jareth berhasil melucuti Shao Kahn dan membuat senjatanya tersangkut di patung. Namun Shao Kahn dengan cepat mengambilnya kembali dan patung itu hancur. Saat Jareth terus bertarung, ia menusuk Shao Kahn beberapa kali, namun ini belum cukup. Shao Kahn melucuti senjata Jareth dengan menarik pedangnya melalui jari-jarinya dan membunuhnya dengan menusuknya dengan palu. Sesudahnya Shao Kahn mengumumkan bahwa Adinia miliknya, dan langit berubah gelap menjadi ratu yang putus asa. Sindel mencuri pedang dan mulai melawan para penjaga. Namun mereka dengan mudah mengalahkannya dan menangkapnya. Lalu Shao Kahn meminta orang-orang untuk berlutut, sehingga Sindel dan semua warga sipil melakukannya. Bagaimanapun Katana pergi ke tubuh ayahnya dan mengambil pita biru yang ia ikat di rambutnya. Shao Kahn memutuskan untuk mengadopsinya sebagai putrinya 20 tahun kemudian. Katana adalah seorang pendekar perkasa yang saat ini sedang berlatih dengan Giok. Pada awalnya sepertinya Giok lebih unggul, tapi Katana meraih pitanya dan menggunakannya sebagai senjata yang membuatnya bisa memenangkan pertarungan. Dalam perjalanan mereka kembali ke istana, Jade menyebutkan bahwa hari ini adalah hari jadi dirinya menjadi pengawal Katana, dan dia bersyukur karena Katana selalu memperlakukannya seperti adik. Dia berterima kasih padanya dengan menghadiahkan 2 bilah penggemarnya di istana Shao. Kahn mengumumkan bahwa turnamen baru telah dimulai dan kali ini dia menginginkan bumi. Pada saat itu mereka bergabung dengan Shang Tsung yang telah mencari jimat Shinnok, peninggalan yang dapat menyembuhkan luka apapun dan mengubah seorang pria menjadi dewasa. Telah menemukan bahwa jimat itu dicuri oleh seorang tentara bayaran bernama Kano. Sementara itu di bumi Tuan Raiden mengumpulkan keempat juaranya. Jam pasir menunjukkan bahwa turnamen akan segera dimulai, tapi mereka masih kehilangan seorang pejuang. Mereka harus menyelesaikan tim sesegera mungkin. Di sebuah gudang tua, Johnny menemukan dirinya dikelilingi oleh preman. Dia memberi mereka jari sebelum dia mulai melawan mereka, menunjukkan keterampilan tempurnya yang luar biasa, yang memungkinkan dia untuk melawan banyak orang tanpa berkeringat. Seorang wanita hampir menembakkan roket, tapi dia merasakan kehadirannya dan melemparkan batang logam untuk membunuhnya. Saat tubuhnya jatuh, roket ditembak pula, sehingga Johnny melompat untuk menghindarinya dan roket itu malah menabrak helikopter. Namun semua ini tidak nyata. Itu film lama yang saat ini diputar di sebuah TV. Johnny dulunya adalah bintang aksi yang sangat terkenal, tapi masa kejayaannya hilang. Sekarang ia mencoba mencari uang dengan menandatangani tanda tangan dan mengirimkan merchandise pada kebaktian, di mana tak seorang pun memperhatikannya setelah acara. Johnny berada di parkiran menyimpan barang-barangnya di mobilnya ketika ia dihampiri oleh Raiden dan Sonya yang ingin ia bergabung dengan tim mereka dan bertarung dalam turnamen yang akan. Johnny berpikir mereka hanya beberapa penggemar gila dan tidak mempercayai mereka. Raiden menggunakan kekuatannya untuk membuka portal. Sekarang, Johnny mempercayai mereka, sehingga ia melintasi portal untuk tiba di kuil langit Raiden. Ia melihat para juara lainnya berlatih dan menyadari mereka memiliki kekuatan yang terdengar tidak adil baginya karena ia tak memiliki satupun. Sonya menjelaskan bahwa turnamen tersebut bernama Mortal Kombat karena para juara, menyebabkan Johnny panik dan mengumumkan ingin berhenti. Raiden menunjukkan bahwa bumi telah kalah 9 turnamen. Jadi jika mereka kalah satu ini dari Shao Kahn akan menguasai dunia mereka. Johnny masih belum yakin dan mengingatkan mereka bahwa dia hanya seorang aktor. Bagaimanapun Sonya tahu bahwa dia memiliki 5 sabuk hitam dan gelar dunia. Namun Johnny bersikeras hari-hari itu telah berakhir dan tetap pergi di dunia luar. Quan Chi melakukan ritual gelap untuk menghidupkan kembali salah satu juara yang gugur. Segera anak buahnya kembali dari bumi dengan tubuh Kano dan Quan Chi menggunakan kekuatannya untuk menghidupkannya kembali juga segera setelah Kano bangun. Dia ingat bahwa Sonya membunuhnya dan menghancurkan mata spesialnya. Quan Chi mengambil jimat darinya dan pergi untuk membawanya ke Shao Kahn. Kano mengikutinya sampai Quan Chi menggunakan sihir untuk menjadikannya mata baru. Ketika Kano memakainya, dia memastikan lasernya kembali ke kuil langit. Butiran pasir terakhir jatuh dan Sonya mulai bercahaya karena dia telah dipilih untuk pertarungan turnamen pertama. Setelah dia menghilang, Cole ingat bahwa 2 juara seharusnya dipilih di sebuah bar. Johnny sedang menonton video pertarungan lamanya dan menjadi sangat tertekan sehingga dia meminta minuman hanya untuk tiba-tiba diteleportasi ke dunia luar. Katana kemudian muncul di depannya saat api menerangi langit. Setiap nyala mewakili seorang petarung, dan turnamen berakhir ketika sebuah tim kehabisan juara. Segera setelah gong disambar, Katana melempar bilah kipas yang dihindari Johnny. Katana terus menyerang dengan kombinasi tendangan pukulan dan pedangnya, dan Johnny melakukannya dengan baik untuk beberapa saat sampai dia menendangnya ke bawah. Akhirnya memutuskan untuk menganggap ini serius, Johnny melawan balik dengan gerakan yang tepat. Namun Katana membawanya turun lagi. Ketika Johnny naik ke atas atap, Katana melempar kipasnya untuk menebas kakinya. Lalu dia melompat dan mendarat dengan punggungnya, menendangnya melalui atap untuk membuatnya jatuh. Shao Kahn meminta Katana untuk menghabisinya, tapi dia tidak bergerak dan Johnny pingsan. Nyala api menghilang di langit untuk menandakan dia tersesat saat tubuhnya menghilang. Sementara itu Sonya bertemu Sindel yang telah menjadi permaisuri Shao Kahn dan salah satu juaranya.
membunuhnya. Saat paku mulai bermunculan dari tanah, Sonny menembakkan baut energi yang dengan mudah Sindel hindari. Saat Sonia menembak lagi, Sindel menggunakan banshinya, menyerang untuk menghadangnya dan melemparnya ke dinding. Lonjakan lain keluar dan menebas lengan Sonia serangan Sindel. Lagi dan Sonia berlari mengelilingi ruangan kecil itu hingga dia menemukan kerangka yang dia gunakan sebagai tameng. Ini membuatnya bisa bergerak maju dan memukul Sindel membuat teriakannya berhenti. Para wanita mulai bertarung di lantai saat paku terus muncul di sekitar mereka dan Sindel kembali berteriak untuk melempar Sonia darinya. Berikutnya Sonia memukulnya beberapa kali dengan lengan bautnya sebelum meraihnya dalam cekikan untuk mencoba mendorongnya ke paku. Tapi Sindel berteriak untuk mencegah penusukan. Sonia merespons dengan menembakkan baut ke seluruh tubuhnya. Lalu dia menjebak kepala dan lehernya dengan kakinya dan melempar Sindel dengan paku. Memenangkan pertarungan baik Sonia dan Johnny dikirim kembali ke kuil, di mana Raiden memberitahu Johnny bahwa dia telah tersingkir. Ketika Johnny pergi ke sudut untuk murung atas kehilangannya, Raiden mengikutinya dan mengatakan para dewa memilihnya karena suatu alasan. Dia hanya butuh perspektif. Hari berikutnya, Katana pergi ke sebuah kuil kecil di hutan dan mengenakan kalung itu, yang memindahkannya ke tempat Raiden. Johnny marah melihatnya, tapi Raiden mengungkapkan bahwa Katana diam-diam bekerja untuknya. Selama ini dia harus menghajar Johnny dengan benar agar terlihat nyata. Sejak Shao Kahn sedang menonton, Katana memberitahu mereka bahwa Shao Kahn menemukan jimat dan jika dia menuduhnya, dia akan menjadi tak terbendung. Dia juga memberitahu sang juara bahwa temannya Jade ada di turnamen dan meminta mereka untuk bersikap baik padanya. Ketika Katana kembali ke dunianya, dia menemukan Jade di luar kuil karena dia mengikutinya. Jade menyebut Katana pengkhianat dan mengingatkannya bahwa dia bersumpah setia kepada Shao Kahn. Nanti di kuil Raiden, kelompok itu kaget melihat teman mereka Kung Lao, siapa yang seharusnya sudah mati, karena Quan Chi yang menghidupkannya kembali. Dia masih di turnamen, tapi berjuang untuk sisi yang berlawanan. Dengan gerakan tangan dia mengontrol topinya, membuatnya menebas leher Raiden. Pada saat yang sama 3 juara menghilang. Kung Lao juga dipanggil ke turnamen, tapi dia menelepon rekan-rekannya sebelum menghilang. Saat Sonya melawan Quan Chi, Johnny diserang oleh Shang Tsung, yang menyerap energinya sebelum melemparkannya ke dinding. Raiden mencoba merangkak pergi, tapi Shang Tsung mulai menyerap kekuatannya ke dalam jimat. Sonya lalu dengan cepat menembakkan baut, menyebabkan musuh mereka berteleportasi. Di dunia luar, Quan Chi menanamkan jimat di dada Kaisar untuk membuatnya abadi beberapa detik kemudian. Di selokan Shao Kahn bertemu lawannya Cole, yang langsung menyerang dan mudah dijatuhkan. Cole menembakkan balok yang hanya membuat Shao Kahn menjatuhkan palunya. Pertarungan mereka dimulai dengan benar, dan mereka bertukar beberapa pukulan sebelum Cole akhirnya berhasil mendaratkan balok di Shao Kahn. Tapi itu hanya mendorongnya tanpa kerusakan. Cole menolak untuk menyerah dan terus berusaha, bahkan menebas leher Shao Kahn dan menusuk dadanya. Namun lukanya cepat menutup dan Shao Kahn menyerang Cole dengan palunya, langsung membunuhnya lalu dia melempar tubuh Cole ke dalam air. Pada saat yang sama Jack harus melawan Jade di jalanan. Jack memberitahunya bahwa dia berada di pihak yang salah saat pertempuran mereka dimulai dan dia menggunakan lengan robotnya untuk mencoba menghancurkan senjatanya. Tapi terlalu kuat untuk dihancurkan. Mereka terus bertukar serangan dan Jack akhirnya melucuti Jade. Dia masih terus berjuang tapi sekarang dia tidak bisa menghentikan Jack dan hanya dalam beberapa menit dia pingsan dan dia memenangkan pertarungan. Jade menyuruhnya untuk menyelesaikannya. Tapi Jack ingat Katana menyelamatkan Cole dan malah membantunya berdiri. Jadi mereka bahkan sementara itu, lawan Kung Lao adalah Liu Kang yang menembakkan api ke Headblade tapi tetap harus menghindarinya. Pertempuran mereka dimulai dan Liu Kang harus ekstra hati-hati karena dia harus menghindar atau memblokir anggota tubuh Kung Lao. Tetapi juga topinya setelah mereka bertukar beberapa pukulan, Kung Lao berhasil mengalahkan Liu Kang dan mendorongnya ke kolom. Siap membunuhnya, Liu Kang yang putus asa mencoba membuatnya melihat alasannya. Memintanya untuk mengingat bahwa mereka dulu berada di pihak yang sama. Itu tidak cukup untuk mengubah pikirannya, dan Kung Lao terus menyerang. Dengan menggunakan topinya sebagai portal yang memungkinkan dia untuk berteleportasi. Menerima bahwa dia tidak akan mendapatkan temannya Liu Kang membakar topinya sebelum kembali ke tangan Kung Lao, tapi dia hanya memadamkan api. Pertarungan berlanjut saat topi dan api terus tertembak di sela-sela pukulan, sampai Liu Kang berada di atas angin dengan menggunakan kekuatannya pada kakinya sendiri. Serangan ini membuat topi tersangkut di lantai. Jadi Kung Lao mencoba satu langkah putus asa terakhir. Liu Kang meraih tangannya dan membawanya ke atas topi untuk membunuhnya. Setelah itu Shao Kahn menyimpan jimat itu di dalam sangkar. Quan Chi memintanya untuk tubuh Sub-Zero dan menghidupkannya kembali juga. Ketika juara yang menang kembali ke kuil, mereka mengetahui bahwa Raiden hampir tidak hidup. Suasana hati mereka menjadi lebih buruk ketika mereka menyadari Cole belum kembali. Karena dia segera meninggal, Katana tiba dan memberitahu kelompok bahwa kekuatan Raiden melemah. Jadi mereka harus menghentikan Shao Kahn sebelum portalnya turun. Dia memberitahu mereka tentang terowongan tua di bawah kastil yang hanya digunakan oleh ras prajurit mutan. Dikenal sebagai Tarkat, kemudian Katana kembali ke dunia luar, hanya untuk menemukan jalan diblokir oleh Jade dan 2 penjaga. Jade mengambil penggemar dan membiarkan penjaga menangkap Katana karena pengkhianatan. Sementara itu, para juara melakukan perjalanan ke desa Tarkatan dan bertemu dengan pemimpin. Liu Kang menyebutkan bahwa Shao Kahn memperlakukan Tarkat seperti budak, jadi dia meminta bantuan mereka untuk menjatuhkannya. Bagaimanapun Baraka menyuruh mereka pergi karena dia tidak berpikir mereka bisa tanpa pasukan untuk menandingi Shao Kahn. Liu Kang menantangnya untuk berduel, tapi Baraka menolaknya. Kemudian Johnny mulai menghina klan dan menyebut Baraka pengecut, berharap membuatnya menerima tantangan. Sayangnya Baraka sekarang mau melawan Johnny, bukan Liu Kang. Pertempuran dimulai dan Baraka menggunakan pisau yang dia ciptakan di lengannya dan dapat menembakkan projektil. Johnny tidak bisa membela diri dengan baik dan mencoba bersembunyi di dalam gubuk. Tapi Baraka tetap menemukannya. Menggunakan beberapa objek, Johnny berhasil memblokir beberapa hit.
Namun Baraka masih terlalu kuat dan meninjunya untuk mengirimnya terbang menembus atap saat Johnny berguling di tanah. Sonia mengatakan kepadanya bahwa jika dia hanya seorang aktor, maka dia harus bertindak. Johnny akhirnya merangkul persona prajuritnya dan habis-habisan. Sehingga kini serangannya lebih cepat dan benar-benar mendarat hanya dalam beberapa detik. Dia menyudutkan Baraka dan membuatnya teralihkan untuk mendaratkan hantaman di pangkal pahanya. Memenangkan pertarungan, Baraka terkesan dengan keahlian Johnny dan setuju untuk membantu para jawara. Malam itu, Baraka membimbing mereka menuju terowongan dan membunuh para penjaga di depan pintu. Ia tak bisa ikut dengan mereka karena Tarkatan tak diperbolehkan di kastil. Sehingga Baraka pergi sebelum para jawara melewati pintu. Ruang tahta Shao Kahn bertanya-tanya bagaimana dia harus membuat Katana berbicara. Quan Chi sudah menghidupkan kembali Cinder. Jadi dia mengancam akan membuat Katana melihatnya membunuh ibunya. Katana akhirnya mengakui bahwa dia pergi ke bumi. Mengklaim dia hanya ingin bertemu Raiden tapi tidak bisa menemukannya. Shao Kahn memerintahkan anak buahnya untuk merantai Katana di alun-alun agar dia bisa menjadi contoh dari apa yang terjadi pada pengkhianat. Dalam seperempat para juara berpisah untuk mencari jimat, tidak menyadari bahwa seseorang mengawasi dari bayang-bayang. Liu Kang akhirnya menemukannya lebih dulu, tapi Shao Kahn segera datang setelah dia perkelahian terjadi kemudian, dan Liu Kang dapat mengatakan bahwa memukul Shao Kahn tidak cukup. Sehingga dia melepaskan serangan spesialnya. Dua naga api besar ditembak ke arah Shao Kahn dan dia berdiri di tengah kobaran api selama beberapa detik. Namun ini masih belum merusaknya para prajurit. Terus bertarung tangan ke tangan dan Liu Kang berhasil melucuti Shao Kahn. Sehingga dia mengambil palu dan mencoba menghancurkan kandang jimat. Sayangnya Shao Kahn menghentikannya dan menjatuhkannya. Pada saat itu Jack tiba. Sehingga Liu Kang membuat Shao Kahn terganggu dengan api terkuatnya. Serangan sementara Jack menggunakan lengan robotiknya untuk mematahkan kandang. Sebelum Jack dapat meraih jimat, Shao Kahn mendorong Liu Kang dan menyerang Jack sebagai gantinya. Saat Johnny dan Sonny juga tiba, Shao Kahn menusuk salah satu lengan Jack dengan palunya dan merobeknya. Sonya menembakkan beberapa baut ke arah Shao Kahn yang memukulnya dengan lengan Jack. Sayangnya dia terlalu kuat dan hanya butuh beberapa pukulan untuk menjatuhkannya. Ketika dia akan menyelesaikan Jax-nya menghadang dia dengan lengannya yang tersisa. Mereka bertarung sedikit lebih lama dan Shao Kahn membawa Jax turun lagi, memukul lengannya yang lain dengan palu juga. Pada saat yang sama Johnny berlari meraih jimat itu. Bagaimanapun Sub-Zero muncul dan mengambilnya lebih dulu. Shao Kahn menggunakan gangguan itu untuk melempar Jack ke kolom dan menusuknya di tangan dan leher. Membunuhnya secara brutal. Sonya menghina Shao Kahn dan mereka berdua menghilang untuk pertarungan turnamen berikutnya. Setelah Sub-Zero pergi, sekumpulan penjaga muncul bersama Kano yang menghina film-film Johnny. Sebelum para penjaga dapat menangkap Johnny, Kano membuat mereka berdiri sejajar dan membunuh mereka semua bersamaan dengan satu laser tembakan. Kemudian duo itu kembali ke kuil tempat Kano menjelaskan ia lebih menyukai kemewahan bumi daripada grittiness dunia luar. Dan karena itulah ia ingin membantu mereka menghentikan Shao Kahn. Ia mengungkapkan bahwa Sub-Zero membawa jimat itu ke alam bawah, negeri orang mati. Raiden akan menggunakan apa yang tersisa dari kekuatannya untuk membawa mereka ke sana. Yang artinya jika mereka tidak menghancurkan jimat itu untuk mendapatkan kekuatannya, mereka juga akan membutuhkan pemandu untuk tidak tersesat di alam bawah. Menemukan roh Scorpion dan memintanya untuk menjadi pemandu mereka. Pada awalnya Scorpion mengatakan tidak, tapi suasana hatinya menurun ketika ia mendengar bahwa Sub-Zero dihidupkan kembali kalajengking. Membunuh keluarganya dan kesedihan serta kemarahannya mengubah lingkungan menjadi tubuhnya neraka. Ditutupi baju zirah saat ia setuju untuk membantu di dunia luar. Giok rantai Katana di alun-alun kota. Katana mencoba untuk menarik kebaikan Jade, tapi permohonannya diabaikan. Kemudian Jade pergi ke Shang Tsung dan mengatakan ia ingin membantu melindungi jimat sehingga ia menggunakan kekuatannya untuk memikat senjatanya. Di alun-alun kota, Liu Kang dan Sonya menemukan Katana. Sebelum mereka dapat melakukan apapun, Shao Kahn muncul untuk turnamen final melawan Sonya dan Liu Kang. Mencoba yang terbaik untuk bekerja sama untuk melawannya dengan kekuatan tapi mereka. Shao Kahn terlalu kuat dan dapat dengan mudah menangani mereka berdua. Ia membawa Sonya terpuruk dan hampir membunuhnya. Bagaimanapun Liu Kang menghentikannya dengan apinya. Setelah berkelana melalui alam bawah untuk sementara waktu, grup bertemu dengan Sub-Zero yang memamerkan bayangan barunya. Kekuatan yang memungkinkan dia untuk membuat duplikat salinan ini. Melawan Johnny dan Kano, sementara Scorpion melawan Sub-Zero yang sebenarnya kemampuan barunya memungkinkan dia untuk melewati permukaan yang keras. Para duplikat memiliki kemampuan yang sama. Sehingga setelah mereka terlepas beberapa kali, Johnny berhasil meraih satu dan menahannya sementara Kano menghancurkannya dengan lasernya. Namun duplikat kedua menangkap Kano dari belakang. Kano menembak bayangan, sabuk hingga membuat jimat itu jatuh sebelum ia menghilang, sementara Johnny meluncur. Relik itu tepat sebelum jatuh ke dalam kobaran api neraka. Kini mereka harus menghancurkannya, tapi mereka tak tahu bagaimana. Pada saat itu duplikatnya kembali, sehingga Kano membuat Johnny kabur membawa jimat itu sementara ia tinggal untuk bertarung. Duplikatnya menendang Kano dan melemparnya dari pinggir, tapi ia menghindari terjatuh dengan menusuk dinding dengan pisaunya. Ia juga menggunakan lasernya untuk membuat beberapa celah yang dapat membantunya memanjat. Hanya untuk kehilangan pisaunya dalam prosesnya. Duplikatnya bergegas untuk membantu Sub-Zero yang asli melawan Scorpion, yang menggunakan rantainya untuk mengimbangi kedua pendekar secara bersamaan. Di dunia luar, Liu Kang terus melawan Shao Kahn dan menghadang palu dengan apinya. Namun ini percuma. Shao Kahn dengan cepat berbalik dan menggunakan gagang untuk menusuk Liu Kang, yang mengatakan bahwa takdirnya adalah mengembalikan Kung Lao sebelum menghilang dalam ledakan api. Sementara itu Sonya menembakkan bautnya ke rantai untuk membebaskan Katana sebelum Shao Kahn memukulnya dengan lagi untuk mengalahkannya. Cahaya terakhir menghilang di langit dan Shao Kahn mengumumkan dia menang. Jadi bumi adalah miliknya bagaimanapun Katana. Memanggil penggemarnya dan meninggalkan Shao Kahn di dunia luar. Mengatakan dia ingin berjuang untuk bumi, cahaya baru muncul di langit.
menerimanya sebagai juara baru dan membuat Shao Kahn yang terakhir dari timnya. Pertempuran ganas dimulai antara mereka dan mata pedang Sonya menusuk Shao Kahn berkali-kali. Namun masih mustahil untuk benar-benar melukainya di alam bawah. Johnny melihat Scorpion menggunakan kemampuannya sambil bertanya-tanya bagaimana melanjutkannya. Duplikat itu melihatnya dan berteleportasi untuk menangkapnya, menahannya di tepi sebagai ancaman. Johnny menolak memberinya jimat dan menendangnya, menyebabkan ia jatuh dari tubuhnya memiliki kasar, mendarat di platform yang lebih rendah, dan tanpa sengaja menjatuhkan kemudian jimat. Duplikatnya kembali ke pertempuran Sub-Zero, tempat mereka terus membelah dan bersatu untuk melawan Scorpion. Ketika mereka berdua menyatu menjadi satu kalajengking, menusuknya dengan rantai, dan menarik salinannya keluar untuk mengirisnya dengan pedangnya. Sementara Shao Kahn melumpuhkan katana. Sub-Zero melarikan diri dari pertempurannya untuk mengambil jimat, lalu ia bersiap-siap untuk membunuh Johnny, namun pada saat itu Jade muncul. Ternyata perkataan katana memang merubahnya dan ia sedang berakting untuk mendapatkan senjata yang lebih baik, yang kini ia gunakan untuk menembakkan sinar pada jimat. Kano juga kembali dan menembakkan lasernya juga. Terakhir Scorpion bergabung dengan mereka dengan nafas apinya. Di kuil Shang Tsung mendekati Raiden siap menghabisinya Raiden. Berbicara dalam pikiran Johnny untuk membangunkannya dan mengingatkannya bahwa para memilihnya ini membangkitkan kekuatannya sehingga ia melayangkan tendangan penuh energi dan mereka akhirnya menghancurkan jimat kekuatan kembali. Pada Raiden tepat pada waktunya ia menghentikan serangan Shang Tsung di alun-alun kota. Katana mencoba upaya terakhir yang putus asa memukul Shao Kahn dengan penggemarnya. Kali ini lukanya tidak menutup dan dia terkejut melihat darah. Katana dengan cepat melucuti senjatanya dan menusuknya beberapa kali. Bahkan menyayat wajahnya dengan dia berputar kipas sebelum menusuk lehernya. Shao Kahn mencengkeram lehernya dan mencekiknya, memanggilnya lemah seperti ayahnya. Mengingat dukungan Jared, Katana mengambil pitanya dan melompat untuk melilitkannya di leher Shao Kahn. Dia melepaskan helmnya untuk menunjukkan wajahnya kepada orang banyak sebelum membunuhnya dengan memutar penggemarnya ke tengkoraknya. Turnamen akhirnya berakhir dan milik Adina bebas lagi. Sehingga penonton menyatakan Katana ratu baru mereka. Beberapa saat kemudian Katana duduk di singgasana dengan Jade sebagai tangan kanannya. Sementara itu Johnny sedang menceritakan seluruh kisah ini kepada para takat. Tapi ia disela oleh Raiden dan sang juara. Kano telah menangkap Quan Chi, sehingga mereka berencana memanfaatkannya untuk mengembalikan semua prajurit. Pesan yang bisa kita ambil dari film Mortal Kombat adalah bahwa kekuatan sejati tidak hanya berasal dari kemampuan bertarung, tetapi juga dari keberanian untuk menghadapi rasa takut, mengendalikan amarah, dan tidak menyerah dalam menghadapi tantangan. Karena pada akhirnya, kemenangan terbesar bukanlah mengalahkan musuh di medan pertempuran, melainkan menaklukkan kelemahan yang ada dalam diri kita sendiri. Sampai jumpa di video berikutnya.